Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 8 Mei 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Alright. Update untuk hari kemarin, market literally tidak bergerak kemana-mana, ya. Market itu bergerak naik hanya pada saat pre-New York doang ya, pre-New York dari jam dari jam 8 sampai jam 10 malam ya, cuma 2 jam gerak itu harganya naik. Dan kalau dilihat itu sebenarnya ya, kemarin sih di grup Discord itu saya ketinggalan kereta ya, jadi kemarin jika kemarin ada yang ikut live, sebenarnya kalian bisa close di sekitaran 2322 ataupun di 2322 ya, 2322 ataupun 2323 ya, sekitaran itulah ya. Walaupun harga kemarin kan ini tertingginya sampai 2323,7 dan saya pun close di 2323 kemarin ya, close sebanyak 84 pip doang dan sudah selesai. Kemarin itu sebenarnya ya, saya literally ini sudah saya cerita dikit di grup kemarin di Discord kalau ini ya, jika kemarin ada yang ngeh juga pada saat saya buat live update-nya kemarin. Dan juga alasan saya open, ya kan? Di sini memang ada satu area demand-nya. Ya, di sini memang ada satu area demand. Dan kalau dilihat kemarin itu kan harga ketika turun mantul, saya langsung seketika instan open di harga 2313 ya kan, 2313. 2313 atau di 2314, saya lupa kemarin tuh. Open di sana dan langsung sampai selesai live streaming kan harga diam di tempat gitu kan. Dan kemarin jika kemarin ada yang ngeh kemarin kan sudah saya bilang juga di sini ada yang namanya market itu membuat liquidity ya. Dan kemarin level liquidity yang diambil itu adalah level 1 dan level 2 aja ya. Kemarin ada level 3 dan juga level 4. Jadi kemarin penurunan dari XAUUSD itu diambil sampai ke level 3 liquidity di sini. Ya, walaupun di sini masih paling bawah sih ya, paling bawah level 4, level terakhir itu sebenarnya. Dan saya ini nggak sempat open lagi di sini di sekitaran 2311, saya nggak sempat open. Kalau saya sempat open lagi di sini mungkin saya sudah maksimal sekali profit kemarin, tapi ya it's okay lah ya, 80 pip kemarin sudah selesai. Sekarang bagaimana nih ya? Kalau hari ini kita nggak punya berita sama sekali dari segi USD untuk hari ini. Berita US untuk hari ini hanya masalah crude oil inventory doang ya, jadi nggak ada hubungannya dengan gold untuk saat ini. Kalau di update masalah kejadian di Timur Tengah, so far sih nggak ada kejadian apapun yang bisa memberikan tanggapan masalah di Timur Tengah. Alright, sekarang bagaimana nih? Apakah mau nge-buy lagi? Ini kan harga ya, bisa dibilang harga ini kan masih bolak-balik di sekitaran 2309 ya, bolak-balik di area demand-nya, bolak-balik juga di area support 2309 ya kan, yang dimana itu adalah area resistance become support di H4. Jadi kalau kalian mau ambil buy lagi ya silahkan aja sih, tapi kalau saya pribadi saya lebih untuk bukan instant buy, saya lebih pribadi untuk jika memang harga bisa muter balik naik dengan konfirmasi baru saya akan nge-buy. Tapi kalau memang nggak bisa ya udah sih, nggak diamin aja harga itu naik. Karena kemarin kan jika kalian lihat juga kalian bisa scale in ataupun buy lagi di market ketika harga bisa melewati 2323 atau 2322 ya. Kalau dilihat ini kan harga literally kena 2322 2323 kemudian drop, dan ketika harga naik lagi sekali harga literally nggak bisa close di atas itu. Jadi alasan untuk kalian nge-buy lagi di atas sebenarnya tidak ada ya. Jadi kalau ada yang nge-buy kemarin dari bawah, seharusnya kalian itu sudah close. Lihat ya, dikasih kesempatan 2 kali loh. Jika kemarin ada yang ketinggalan di sekitaran 2321 ataupun maksimal sampai 2323 nggak sempat close, harga sempat turun kemudian naik lagi sampai 2322, itu sebenarnya kalian bisa close ya. Karena dengan demikian kalau harga tidak bisa maintain di atas 2322, 2323, sebenarnya itu harga akan bisa bergerak lebih turun ataupun sideways sebenarnya kemarin ya. Jadi sekarang apakah harga akan bisa naik sampai ke 2322 lagi? Saya rasa bisa ya. Kenapa?
Kalau kalian ingat apa yang saya katakan di hari Selasa, hari Senin apa Selasa kemarin, saya lupa. Hari Senin kayaknya ya. Oh enggak, kemarin ya. Kemarin, bentar saya lupa di sini. Oh ya, di sini yang dimana market itu membuat liquidity dan dibalas dengan liquidity ya. Ini kan market membuat liquidity, kemudian dia liquidity diambil, tapi ketika liquidity diambil bukannya harga bergerak naik, yang ada malah harga itu dibalas dengan membuat liquidity yang baru ya. Jadi kemarin literally sudah habis liquidity-nya ya, ini udah nggak ada liquidity dan di sini juga sudah tidak ada liquidity sama sekali ya. Jadi kalau sudah tidak ada liquidity di sini kosong ya, sudah tidak ada halangan lagi untuk harga itu naik ya, kemungkinan ketika dia balik lagi di atas 2322 ini harga bisa langsung merambat naik sampai ke 2330 gitu ya. Jadi kalau sekarang apakah mau di buy, kita lihat candle daily dulu ya, ya. Candle daily kita bisa ekspektasikan harga itu ya. Kemarin ditutup bearish memang ya, tapi penutupan bearishnya di sini kalau dilihat penutupan bearishnya ini hanyalah sebesar setengah dari body candle hijau pada hari Senin kemarin ya, hanya setengah body candle. Jadi kemungkinan dia cuma ngefill setengah setengah dari body candle, yang dimana kemungkinan untuk hari ini berarti harga bisa bergerak naik ya. Dan kalau update masalah divergen ini harganya masih flat ya, ini divergennya masih flat di angka 2321, belum bisa literally lepas di atas 25. Nah, jadi belum bisa dikatakan ini sebagai bullish divergen. Potensinya ada tapi belum kelihatan ya. Jadi untuk di di daily untuk saya pribadi sih ya. Bentar. Kalau saya pribadi di daily untuk saat ini saya lebih prefer harga itu kalau bisa dia tidak sampai nge-sweep low-nya di 2310 sih. Saya rasa ini penurunan sampai 2311 saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Yang dimana saya lebih prefer harga itu untuk bisa bergerak naik ya. Saya nggak perlu harga itu nge-sweep low hari kemarin ya. Saya nggak perlu harga itu nge-sweep low hari kemarin. Kalau harga nge-sweep low kemarin ya, misalnya harga itu turun sekarang, turun sampai ke 2300 misalnya ekstrimnya, ya kalian nanti bisa pasang buy stop secara daily di atas 2316. Jadi ketika dia turun sampai nge-sweep low di bawah ya, sampai 2310, turunnya sampai 2300 ya, kalian bisa pakai teori candle flip yang dimana buy stop di atas 2316 sih. Tapi kalau saya pribadi sih saya nggak expect harga ini bakal bisa turun sih. Saya lebih prefer harga ini turunnya sudah cukup dan nanti harga itu bisa lanjut naik lagi ya. Kayak pergerakannya saya lebih prefer seperti ini ya, ketika kejadian di tanggal 30 April ya. Ini dia drop, kemudian dia naik ya kan, naik dan tutup hanya setengah body candle merah, kemudian candle selanjutnya dia naik sedikit sampai tidak sampai nge-sweep high-nya di sini, dan kemudian harga turun lumayan ya kan, dan ditutup dengan candle bearish. Jadi untuk hari ini saya ekspektasikan nggak perlu sampai nge-sweep low hari Selasa kemarin ya. Saya rasa ini sudah cukup sih, tapi kan nggak tahu ya market mau di mana secara daily. Saya lihatnya di daily ini cukuplah segini ya. Itu pun kalau turun sedikit ya palingan sampai 2311 lagi dikit lah ya, atau nggak sampai ke 2310 pas baru harga bisa naik lagi. Intinya untuk hari ini saya masih ekspektasikan harga itu bergerak naik sih ya. H4 juga masih tertahan di 2309 ya kan, harga juga nggak bisa kemana-mana. Jadi ya kalau kalian mau nge-buy lagi tinggal tunggu konfirmasi aja sih, masih sama kok ini dengan target sampai ke 2330 ya, sampai ke 2330 ataupun sampai di kotak zona yang sudah saya buat kemarin 2340 sampai di 2337.
Kenapa saya buat kotak di sini? Ya itu kalian tonton live kemarin ya. Kalian tonton live kemarin sekitar di menit 45 atau 44 menit. Saya lupa. Ini alasannya kenapa saya buat kotak merah di sini ya. Untuk sekarang sih belum bisa di-buy, ini harga masih literally flat juga ya di M5 juga kalau dilihat di sini harga juga masih flat. Literally flat ya, nggak bisa dibilang ini kalau dilihat sudut pandang segini ya, jangan ngelihat ke belakang. Ini kan kalau ngelihat ke belakang seperti ini harganya ini bentar dilihat dulu. Ini begini. Oke, ini sudah menjadi change of karakternya di 2317, kemudian harga naik, kemudian harga naik lagi. Change of karakternya sudah lewat di 2317, kemudian dia turun. Bentar ya, dibaca dulu sebentar. Dia turun, ngambil, turun lagi. Dia membuat change of karakter, kemudian di sini dia membuat break of structure. Ya. Break of structure, kemudian di sini dia membuat inducement, kemudian dia diam di tempat, harga juga nggak naik. Ini masih diam sih, ini kemungkinan bisa break of structure yang baru. Ya, oke, harga turun kencang ternyata. Harga turun kencang ternyata, berarti otomatis ini akan menjadi break of structure yang baru, yang dimana berarti dia nge-sweep low ya. Oh ya, nge-sweep low berarti. Sweep low. Berarti kalau dilihat di sini di M5 ini saya hapus dulu. Saya ulang ya. Kalau dilihat ini kan break of structure-nya di sini di 2311 break of structure-nya. Ini harganya untuk sekarang kalau harga bisa maintain di atas 2318 ya secara M5, kalau harga bisa maintain di atas 2318 kalian mau nge-buy itu sudah bisa. Untuk saat ini ya, saat ini itu harga kalau bisa maintain di atas 2318 maka kemungkinannya ini akan bisa menjadi change of character, yang dimana kemungkinan harga bisa terus bergerak naik sampai 2330 itu sih. Kalau kalian nge-sell gimana? Nge-sell sekarang sih nggak worth it ya. Nge-sell sekarang sih nggak worth it. Jadi biarin aja ini harga turun ya, biarin aja turun ya. Tuh sudah jadi break of structure-nya di bawah. Jadi kalau bisa harga itu bergerak oke, ini berarti demand-nya lewat ya. Ya, berarti demand ini lewat. Sebentar, ada berita nggak ya hari ini? Tiba-tiba ini XAU-nya nggak ada apa-apa sih hari ini ya. Berarti memang indeks dolarnya yang menguat ya. Oh iya, indeks dolarnya yang menguat ya. Ntar saya cek indeks dolar dulu. Oke, indeks dolar jam up ya. Indeks dolar jam up. Berarti ya intinya saya masih ekspektasikan nih akan bisa bergerak naik sih. Ya. Untuk masalah buy di mana, ini yang pertama ini sudah lewat ya. Ini demand-nya sudah lewat, jadi hati-hati, ini sudah tidak berlaku di sini kalau mau nge-buy. Ya, ini sudah tidak berlaku buat nge-buy. Kalau kalian mau berlakukan H4, lihat, ini H4 sih close lagi 30 menit, sekitar 25 menit ya. Tapi kalau H4 masih tutup di atas 2309, saya rasa bisa menjadi concern kalau harga itu bisa muter balik sih, ya. Tapi kalau dilihat untuk saat ini dari segi M5 per video sekarang saya buat ya. Kalau harga bisa maintain di atas 2318 kalian bisa nge-buy nanti. Ya, di atas 2318 kalian bisa nge-buy dengan target sampai ke 2330. Kalau nge-sell lebih baik jangan dulu ya. Lebih baik jangan dulu karena kalau dihitung ya. Ntar coba dihitung dari dia buat low di sini sampai high tertinggi. Ini saya buat dari H4 aja lah ya. Low di sini sampai dia terbang. Kalau dihitung itu 50%-nya ada di 2305 ya. Dan ini berhenti di 38,2. 61,8 ada di 2300 atau nggak di 2299 lah ya bisa dibilang. Jadi masih beda tipis, makanya saya lebih prefer untuk nge-buy untuk saat ini ya.
Saya lebih prefer untuk masih nge-buy di sekitaran, ya kalau H4 memang bisa putar balik naik lagi kan saya nge-buy, ataupun memang cari amannya adalah di atas 2318. Di atas 2318 baru bisa untuk nge-buy. Ini area demand sudah di break ya, ingat ini area demand sudah di break. Jadi kalau kalian mau pakai ini untuk buy, ingat ini sudah di break, jadi tendensinya ini akan bisa bergerak turun juga. Kalau ingin nge-buy di sekitaran sekarang, di area sekarang misalnya harga berhenti di sini, kalian tunggu konfirmasi, literally tunggu konfirmasi buat balik baru bisa nge-buy. Kalau nggak bisa ada konfirmasi jangan nekat nge-buy. Karena kalau dicari di bawah ya dengan teori candle nggak punya ekor, itu kita punya satu candle nggak punya ekor di 2292. Yang dimana itu juga satu area demand sepertinya ya. Ya, itu merupakan satu area demand terakhir di M30 di sini. Ya, jadi kalau kalian mau nge-sell di bawah 2309 hati-hati ya, saya lebih prefer nggak nge-sell juga sebenarnya. Saya lebih prefer untuk nge-buy. Kalau kalian ingin nge-buy di atas 2318 berarti candle daily-nya itu sudah flip bullish, berarti otomatis harga akan bisa bergerak naik. Itu aja sih. Ya. Jadi sabar dulu kalau kalian ingin nge-buy. Saya pribadi pun sudah tidak ada posisi lagi. Saya lebih prefer menunggu harga konfirmasi balik ataupun menunggu di atas 2318 baru bisa entry posisi. Itu sih. Ya, jadi sekian aja dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Nanti misalnya kalau nanti sore update-nya ini pergerakannya kemana, ya nanti pada saat saya live akan saya update ya. Jadi sekian aja dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.